Shalom, salam dalam damai sejahtera kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali jumpa Bapak Ibu Saudara untuk ada di dalam live streaming untuk menikmati firman Allah, merenungkan bagian daripada firman Tuhan dari apa yang Alkitab katakan buat kita, saudaraku yang diberkati. Kita bersyukur buat kesehatan, kekuatan, dan semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita di sepanjang hari ini. Luar biasa, saudara, dan saya sendiri merasakan bagaimana Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan kami, dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan semuanya ini saya percaya adalah anugerah Tuhan dan kita semua bisa menikmatinya. Sebelum kita akan masuk di dalam istirahat kita pada malam hari ini, saudara yang diberkati, kembali saya akan berbagi berkat firman Tuhan. Tema khotbah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah Yesus lebih besar. Wow, ya saudaraku, Yesus lebih besar. Ini satu tema yang menarik tentunya. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung tetap stay, terus menyaksikan, menikmati firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa, saya selalu mengajak saudara untuk menjadi mitra, rekan saya di dalam melayani Tuhan pada malam hari ini secara khusus dengan cara Anda boleh tekan tombol share atau bagikan di akun Facebook saudara ataupun di grup di mana saudara bergabung di sana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati saudara dan kita akan masuk di dalam doa untuk kita menikmati firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Tuhan kembali pertemukan hamba-Mu bersama dengan saudara-saudara dimanapun di seluruh pelosok Nusantara ini. Bahkan juga buat saudara-saudara hamba-Mu yang ada di luar negeri, di daerah-daerah tertentu di mana mereka sedang bekerja di sana mencari nafkah. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami dipertemukan dalam satu ibadah singkat dalam merenungkan bagian daripada firman Allah. Karena itu Tuhan, sebelum kami akan masuk lebih jauh dalam bagian pemberitaan ini, mari Tuhan bicara, Tuhan urapi, Tuhan nyatakan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan buat kami, sehingga apapun yang Tuhan hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini bukan berdasarkan keinginan kemauan hamba-Mu berkata-kata, tetapi semata-mata karena Tuhan yang menginginkan itu untuk disampaikan untuk menjadi berkat buat setiap umat Tuhan. Hamba bersyukur Tuhan boleh melihat ada begitu banyak orang yang menikmati kebenaran-kebenaran Tuhan hari-hari ini lewat live streaming. Dan biarlah Tuhan kebenaran-kebenaran itu jangan berlalu, tapi itu boleh menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan jam pemberitaan ini, bahkan semua alat yang kami pakai, media yang kami pakai, Tuhan jadikan alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali tadi malam saya boleh melihat ada saudara saya dari Papua, dari Bali yang juga turut bergabung. Saya tidak tahu dari daerah-daerah lain juga, tapi mereka menyapa lewat komentar sehingga saya mengetahui. Salam hormat, salam kenal. Meskipun saudara kita tidak pernah berjumpa secara tatap muka, tetapi lewat media ini saya sungguh merasa punya rekan, punya sahabat, punya banyak teman. Dan ini luar biasa saudara. Dan saya percaya bahwa kita dipanggil untuk saling memberkati. Terus doakan saya di Nusa Tenggara Timur dalam pelayanan kami, dalam pemberitaan Injil, bahkan dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan. Saya percaya dukungan doa saudara itu sangat kami perlukan di dalam mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Oke, saudaraku, sekali lagi malam ini kita akan belajar dari tema Yesus lebih besar. Sekali lagi, Yesus lebih besar. Ayat yang akan menjadi sorotan atau pembahasan saya ini, saudaraku, terlihat dari Injil Yohanes, sebagaimana ungkapan Yohanes Pembaptis sendiri tentang Yesus itu di dalam hidupnya.
Mari kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa, pernyataan yang dahsyat. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak mudah, saudaraku, orang yang sudah lebih dulu, orang yang lebih dulu dikenal, orang yang lebih dulu dipakai, orang yang lebih dulu melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba ada orang lain yang datang, lalu kemudian saudaraku menjadi saingan di dalam pelayanan itu. Lalu kemudian saudaraku, yang pertama, yang dahulu, yang awal itu mengakui yang dari belakang, itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi dari kisah yang kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 30 ini terlihat jelas bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan pernyataan. Sekalipun dia lebih dulu melayani, bahkan dia yang membaptis Yesus, dia yang membuka jalan bagi pelayanan pemberitaan Injil, namun pernyataannya jelas bahwa biarlah aku makin kecil, tetapi Yesus makin besar. Tentu saudara yang diberkati, ini timbul, pernyataan ini keluar, pernyataan ini disampaikan bukan hanya sekedar sebuah pernyataan belaka, tetapi ini adalah pernyataan yang sungguh-sungguh mengerti tentang siapa pribadi Yesus, tentang siapa sosok Tuhan itu. Dan itu bukan satu kali kita temukan di dalam Injil dalam tulisan Yohanes 3 ayat 30 ini saja, tetapi di bagian lain, misalnya saudaraku, waktu Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis juga sama. Saudaraku, Yohanes Pembaptis memberikan pernyataan bahwa jangankan membaptis engkau, membuka tali kasutmu saja pun aku tidak layak. Jadi saudara, pernyataan Yohanes Pembaptis ini didasari oleh sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan yang jelas tentang siapa Tuhan Yesus itu, tentang pribadi Tuhan Yesus itu. Dia kenal sungguh-sungguh, makanya dia berani mengatakan bahwa Yesus itu harus makin besar, Yesus itu harus makin luar biasa, dan aku, Yohanes Pembaptis, harus makin kecil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan kebenaran ini dan mengaplikasikannya di dalam hidup kita, untuk dapat memberikan pernyataan atau statement ataupun tindakan dalam hidup kita bahwa Yesus itu besar, Yesus itu lebih besar, Yesus itu lebih dahsyat, Yesus itu segala-galanya. Itu juga bergantung daripada pemahaman saudara, pengenalan saudara tentang siapa itu Yesus. Sebab adalah tidak mungkin kita bisa menempatkan Yesus lebih besar dari segala sesuatu di dalam hidup kita kalau kita tidak mengenal secara tepat, secara benar tentang siapa itu Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Karena itu saudara, setiap hari kita diajar, kita dididik, kita diminta untuk terus mengenal lebih jauh tentang siapa Tuhan itu. Lewat firman Allah yang kita dengar, lewat saudaraku berbagai hal yang kita alami, mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan, dan segala hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya itu lebih membuka pemahaman kita, pengertian kita tentang siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak melihat dari semuanya itu, dari pemberitaan Injil, dari segala hal yang Tuhan buat di dalam hidup kita, maka rasanya sukar untuk bisa menempatkan pribadi Tuhan, menempatkan Yesus itu lebih besar dari segala sesuatu yang kita punyai. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan membahas secara kontekstual bagaimana ketika Yohanes Pembaptis memberikan pernyataan bahwa engkau Tuhan harus makin besar dan aku harus makin kecil. Itu dibuktikan dengan realita-realita kehidupan. Dia membuktikan dengan saudaraku action hidupnya jelas bahwa benar dia menempatkan Yesus itu lebih besar. Bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar pengetahuan
bahwa memang Yesus itu di atas segala-galanya. Tetapi ini terlihat jelas dari segi kehidupan Yohanes Pembaptis. Kita perhatikan satu persatu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, saya lihat di dalam ayat yang ke-31. Dikatakan begini, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Saudara, jadi ketika Yohanes Pembaptis sekali lagi mengatakan bahwa biarlah Yesus makin besar dan aku makin kecil. Saudara yang diberkati, Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus itu datangnya dari atas. Sementara aku Yohanes Pembaptis datangnya berasalnya dari bumi. Sementara aku berasalnya dari bumi, berkata-kata dengan bahasa bumi. Tetapi dia yang datang, dia Yesus, yang aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia besar, dia segalanya, karena dia bukan berasal dari bumi ini, tapi dia datang dari sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa temukan ayat misalnya di dalam suratan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6, 7, 8. Saudaraku, di sana dikatakan kepada kita bahwa dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia, menjadi sama dengan manusia. Dia yang ada di tempat maha tinggi, dia yang bersemayam di kemuliaan Allah, tetapi dia yang kemudian juga hadir, dia yang kemudian menyatakan dirinya, dia yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini yang membuat Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa kalau di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan, dia sadar dia dari bumi, tapi Yesus dari sorga. Dari pernyataan ayat yang ke-31 ini, saya memberikan kesimpulan, orang-orang yang menempatkan Yesus lebih besar di dalam hidupnya, orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus lebih besar, semakin besar, dan aku semakin kecil, adalah orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang tahu diri, saya ulangi pernyataan ini, yang harus tahu diri. Sebab kalau kita tidak tahu diri, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, rasanya kita merasa bahwa ini karena kita, ini karena kemampuan kita, ini karena kelebihan kita, ini karena kita hebat. Padahal sebenarnya kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kalau dibandingkan dengan Tuhan, Tuhan terlalu dahsyat. Makanya saudaraku, kalau kita bisa dipakai Tuhan di dalam pelayanan, kalau kita bisa buat ini itu, kalau kita bisa menjadi orang-orang yang dipercayai di kantor, di tempat-tempat tertentu, saudaraku, di desa kita, di kelurahan kita, di provinsi kita, ingat baik-baik bahwa kita bukan lebih besar. Yang lebih besar adalah Yesus. Karena Yesus lebih besar, dia memberikan kepercayaan itu. Dan setiap saat kita mesti tahu diri. Ketika kita di hadapan Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat Allah, ketika saudara kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita harus tahu diri bahwa sesungguhnya kita bukan siapa-siapa. Kita harus makin kecil dan Yesus harus makin besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sebuah kesaksian hidup yang luar biasa, ya. Karena saya tadi omong ulang pernyataan saya di awal, bahwa Yohanes Pembaptis kan sudah lebih duluan. Yohanes Pembaptis sudah lebih dikenal. Yohanes Pembaptis sudah lebih diketahui oleh banyak orang. Yohanes Pembaptis, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelayanannya sudah cukup meluas dibandingkan dengan Yesus. Tetapi dia sadar pelayanannya yang luas dipakai lebih dulu dan lain sebagainya. Segala kepercayaan yang diberikan, sesungguhnya dia bukan lebih besar dari Yesus. Sesungguhnya dia tidak lebih besar dari Tuhan. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Karena itu waktu Tuhan percayakan kita jadi apapun, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk tetap menempatkan Yesus itu lebih besar, ya.
Bersaksilah kepada dunia, bersaksilah kepada rekan-rekanmu, bersaksilah kepada orang-orang yang di sekitarmu bahwa kalau saya ada pada posisi ini, saya bisa begini, itu semata-mata karena Yesus yang dari sorga itu. Dialah yang luar biasa di atas segala-galanya. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang kita tidak boleh abaikan. Sehingga jangan ada orang yang pukul dada, jangan ada orang yang sombong, jangan ada orang yang merasa diri hebat, jangan ada orang yang merasa diri, saudaraku, terlalu luar biasa. Jangan. Kita harus makin kecil dan Tuhan harus makin besar. Yesus harus makin besar. Saya mau baca beberapa ayat firman Tuhan sebagai ayat perbandingan buat kita pada malam hari ini. Misalnya seorang yang terkenal bernama Daud, di dalam Mazmur 131 ayat 1 hingga ayat ketiga dia berkata begini, nyanyian siara Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib. Perhatikan Daud ya, dia bilang saya tidak tinggi hati Tuhan, saya tidak memandang dengan sombong, saya tidak mau kejar hal-hal yang terlalu besar. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Saudara, ayat 3 mengatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Raja Daud menyadari sesungguhnya bahwa dia bisa ada pada posisi kedudukan sebagai raja bukan karena dia tidak bisa sombong, dia tidak berpikir soal hal-hal yang terlalu besar dan terlalu ajaib. Dia seperti seorang anak yang baru mau disapi, yang merindukan ibunya, yang rasanya tidak mau lepas dari Tuhan, yang ingin selalu dekat dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Hai orang-orang Israel, dikatakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah sebuah penggambaran yang Daud berikan kepada kita. Karena kalau kita sudah jadi seseorang, jadi raja seperti Daud ini, saudara, terkadang kita rasa bahwa kita sudah hebat, kita sudah luar biasa, dan kita lupa mengharapkan sosok Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak boleh. Jadilah orang-orang Kristen seperti Yohanes Pembaptis dan juga Raja Daud. Di bagian lain, Yesaya pasal 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Jadi jangan sombong. Manusia yang sombong akan direndahkan. Ya, jangan. Saudaraku, Yesaya 3 ayat yang ke-16, Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Saudara yang diberkati, jangan sombong. Kadang-kadang kita mulai sombong oleh karena hal-hal perkara-perkara duniawi yang kita dapati. Tapi pada malam hari ini saya dan saudara diingatkan oleh firman Allah, biarlah Yesus makin besar di atas segala-galanya dari seluruh kehidupan kita. Nama Tuhan harus dipuji, dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, hal kedua yang kita bisa lihat dari action orang-orang yang menempatkan Tuhan Yesus lebih besar dalam hidupnya. Saya mau membacakan Yohanes 3 ayat 32 sampai ayat 36. Perhatikan, di ayat 30 dia bilang Yesus besar. Sekarang di ayat 32 dia katakan begini, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Siapa yang terima kesaksian itu, dia mengaku Allah itu adalah benar. Jadi kalau orang menerima kesaksian-kesaksian tentang Tuhan,
dia mengaku bahwa Tuhan itu, Yesus itu benar, Yesus itu besar, Yesus itu luar biasa, Yesus itu dahsyat. Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan tentang pernyataan daripada Yohanes Pembaptis di ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36, pernyataan ini adalah pernyataan eksklusif. Pernyataan ini adalah pernyataan yang betul-betul sangat khusus. Pernyataan ini sekali lagi memberikan indikasi buat kita bahwa tidak ada yang lain, hanya satu-satunya pribadi yang luar biasa, yang di atas segala-galanya. Dialah penyelamat, dialah penolong, dialah Tuhan, dialah Allah, dia yang maha kuasa, maha ada, maha hadir, maha dahsyat, dan lain sebagainya. Itu hanya dia, Yesus Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, perhatikan ayat yang tadi kita baca. Dengar, sebab siapa menerima kesaksiannya, dia mengaku bahwa Allah ada. Dia diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman, dia yang mengaruniakan roh yang tak terbatas. Allah mengaruniakan roh yang tak terbatas kepadanya. Bapa mengasihinya, menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Karena itu percayalah kepadanya, karena kalau kamu percaya, kamu beroleh hidup. Semuanya ada pada dia. Dialah yang luar biasa, dia besar, dia dahsyat. Saudara yang diberkati, jadi kalau kita berkata bahwa Yesus lebih besar, maka kita harus ingat, Yesus menjadi one person, satu-satunya pribadi, tidak ada tandingannya. Dia Allah yang luar biasa, dia dahsyat, dia ajaib, dia perkasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau kita berkata Yesus lebih besar, tapi andalan kita bukan Yesus, andalan kita masih soal hal-hal duniawi, andalan kita adalah uang kita, kekuatan kita, maka Yesus tidak besar. Yang besar itu uangmu, yang besar itu kekayaanmu, yang besar itu jabatanmu. Tapi kalau kita sadar bahwa Yesus itu besar, maka kita harus ingat, tidak ada yang lain yang bisa menandingi dia. Di bagian lain Kisah pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan buat kita tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu Saudara, hanya nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Karena itu kalau Anda berkata bahwa Yesus lebih besar di atas segala-galanya, mari jadikanlah dia segala-galanya. Dia yang eksklusif dalam hidup kita. Dialah yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Saudaraku yang diberkati, bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa tidak ada jalan yang lain menuju kepada Bapa kecuali hanya melewati jalan itu, Yesus satu-satunya jalan. Yesus juga berkata, akulah pintu, barang siapa yang melewati aku, dia pasti akan selamat. Yesus juga berkata, akulah gembala yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dialah. Mau siapa lagi? Mau siapa? Saudara, karena itu malam hari ini saya sampaikan kebenaran ini, Yesus harus lebih besar dalam hidup kita. Orang-orang yang menempatkan Yesus lebih besar dalam hidupnya adalah orang-orang yang sekali lagi tahu diri itu satu, menyadari dirinya bahwa dia lemah dan Tuhan luar biasa. Yang kedua, orang-orang yang menempatkan Tuhan Yesus itu lebih besar. Saya soroti dari ayat 32 sampai 36. Kata yang kita lihat tadi bahwa dia yang luar biasa itu, dia yang diberikan kasih karunia lebih besar, dia yang diutus, dia yang saudaraku berfirman dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa Yesus satu-satunya eksklusif dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mari kita lihat Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23.
Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 22 sampai 23. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Jadi sekarang bukan hanya saja Yohanes Pembaptis yang membaptis, tetapi Yesus dan murid-muridnya pun melakukan yang namanya membaptis. Sekalipun Yesus tidak membaptis, tetapi murid-muridnya yang membaptis. Namun sekali lagi, ini terlihat jelas bahwa tidak terjadi sebuah persaingan di sini. Tidak terjadi sebuah orang Kupang bilang bakalai, perang antara gereja Yohanes dengan gereja Yesus Kristus. Tidak terjadi di sana. Mereka sama-sama mengerjakan pelayanan mereka. Mereka sama-sama, saudaraku, melakukan tugas mereka. Mereka melakukan, saudaraku, dengan penuh tanggung jawab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak boleh kita lupakan. Orang-orang yang berkata Yesus lebih besar bukan berarti lipat tangan. Orang-orang yang berkata Yesus lebih besar bukan berarti lalu tidak mengerjakan sesuatu dan total menyerahkannya hanya biar Yesus yang kerja, biar Yesus yang turun tangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita keliru. Bukankah Tuhan memakai saudara dan saya sebagai alatnya? Mari kerjakan bagian-bagian yang kita bisa kerjakan. Orang-orang yang tahu Yesus lebih besar bukan orang-orang yang lipat tangan. Orang-orang yang tahu Yesus lebih besar bukan kemudian bermalas-malas. Orang yang tahu Yesus lebih besar bukan tinggal mau menikmati. Saudaraku yang diberkati, tapi orang-orang yang tahu Yesus lebih besar, dia mengerjakan kapasitasnya secara all out. Itu orang-orang yang tahu bahwa Yesus lebih besar. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus datang lalu kemudian tidak Yohanes mundur. Lalu Yohanes bilang, sudah, Yesus sudah datang, jadi kita doa puasa saja. Urusan beritakan Injil, urusan baptis membaptis, kita serahkan sama Yesus dan murid-muridnya. Karena kita ini bukan siapa-siapa lagi kalau kita dibandingkan dengan Yesus. Tidak ada pernyataan model seperti itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yohanes tahu bahwa tugasnya belum selesai. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia tetap mengerjakan bagiannya. Sekalipun Yesus sudah melakukan hal yang serupa dengan Yohanes lakukan. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau ada orang lain beritakan Injil, Anda jangan bilang sudahlah dia saja beritakan Injil, kita tidak usah lagi ngapain banyak-banyak. Saudara, tidak bisa. Lakukan bagian saudara. Dia lakukan bagian dia, Anda lakukan bagian Anda. Wih, sudah terlalu banyak gereja, untuk apa lagi? Saudaraku yang diberkati, kita menginjil dari satu desa ke desa yang lain. Kita buka KKR, kita buka pelayanan, kita bikin pos-pos PI, buat apa lagi? Wah, Anda keliru. Ingat baik-baik saudara yang diberkati oleh Tuhan. Membuat sebuah pelayanan bukan berarti Anda sedang berkompetisi dengan gereja yang lain. Justru kita saling mendukung, kita sedang membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudaraku, kerjakan tugas pelayanan kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebelum Tuhan panggil kita pulang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Yesus tidak pernah menentang orang-orang yang memberitakan Injil. Saudaraku, sekalipun waktu dia memberitakan ada pemberita-pemberita Injil yang lain, dia bilang siapa menyebut demi namaku, dia ada di pihak kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah bekerja sama satu dengan yang lain. Ini bukan saat kita membangun tembok. Ini bukan saat kita menonjolkan siapa kita, organisasi kita, denominasi kita, pribadi kita. Ini bukan saatnya. Ini saat dimana kita mulai bergandengan tangan. Ini saat dimana Injil Kristus harus dinyatakan kepada banyak orang. Karena masih ada banyak orang yang ada dalam kegelapan. Engkau tidak mampu bekerja sendiri. Saya tidak mampu bekerja sendiri. Kita butuh topangan orang-orang lain. Dan itu orang-orang yang tahu bahwa Yesus lebih besar dari dalam hidupnya, bukan lipat tangan.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang tidak boleh kita lupakan. Karena itu stoplah kita berhenti sudah jelekan satu dengan yang lain, merasa diri lebih hebat, lebih benar. Saudaraku, ini bukan, saudaraku, saatnya. Kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Ada saat dimana kita akan mengakhiri pertandingan kita. Kita tidak perlu nilai pertandingan orang lain, saudaraku, karena suatu saat Tuhan pasti akan nilai apa yang kita sedang kerjakan di muka bumi ini. Bukankah Paulus pernah berkata dalam suratan Korintus bahwa Apolos menyiram, ya, Paulus menanam, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, siram saja. Kalau Tuhan izinkan saudara siram. Kalau saudara izinkan, Tuhan izinkan untuk saudara menanam, tanam saja. Karena soal pertumbuhan itu bukan soal kita, itu soal Tuhan. Tugas kita adalah mengerjakan bagian kita. Paulus berkata juga di bagian lain, 1 Korintus pasal yang ke-10 misalnya, pasal 3 ayat yang ke-10 misalnya. Di sana dikatakan, aku sudah meletakkan dasar dan kamu membangun di atasnya. Paulus tidak, saudaraku, kemudian marah-marah ketika orang membangun di atasnya. Tidak. Yang penting dasar itu kamu tidak boleh rubah. Dasar yang aku letakkan itu adalah Kristus. Terserah kamu mau membangunnya, terserah. Ya, kamu sebagai ahli bangunan yang cakap membangun, tetapi di sana diberikan sebuah peringatan kepada kita untuk bagaimana cara kita membangun. Membangunlah dengan emas, perak, batu permata. Jangan membangun dengan rumput kering jerami. Maksudnya apa? Kualitas terbaik yang kita kerjakan, hal-hal yang terbaik yang kita lakukan di dalam pelayanan. Tugas pelayanan yang kita kerjakan sebaik mungkin, sehingga waktu Tuhan panggil kita kembali, atau pada waktu Tuhan akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita, kita boleh, saudaraku, bersuka cita dengan apa yang kita kerjakan sesuai dengan tugas dan panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal kedua yang tidak boleh kita abaikan, saudara. Yang ketiga, ya, minta maaf. Itu hal ketiga yang kita harus kerjakan. Terus mengerjakan tugas pelayanan kita secara baik, secara luar biasa. Yang berikut, yang keempat, saya ulang, yang pertama tahu diri. Yang kedua, jadikan Yesus satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya. Yang ketiga, tetap lakukan bagian saudara, tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat yang ke-27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saudara, perhatikan ayat itu, ya. Jadi bersyukurlah karena kita dapat sesuatu ini semua dari Tuhan, ya. Orang-orang yang tahu bahwa Allah besar, Allah dahsyat, Allah luar biasa, Yesus lebih dahsyat di atas segala-galanya, dia tahu bahwa semua talenta yang Tuhan beri, kepercayaan yang Tuhan beri, dia harus syukuri. Karena Anda tidak mungkin bisa main gitar kalau Tuhan tidak mengaruniakan Anda bermain gitar. Saudara yang diberkati, Anda tidak mungkin bisa bernyanyi dengan suara yang begitu luar biasa merdu kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan suara yang termerdu itu. Anda tidak mungkin bisa berkhotbah dengan fasih lidah, kupas ayat-ayat Alkitab, menyatakan kebenaran-kebenaran kalau bukan Tuhan yang menganugerahkannya kepadamu. Anda tidak mungkin bisa menjadi guru sekolah minggu yang baik, yang mengajar anak-anak yang disukai oleh semua anak-anak di sekolah minggu di gerejamu kalau bukan Tuhan yang menganugerahkannya kepadamu. Anda tidak mungkin bisa mendoakan orang dan orang sembuh, bukan tanganmu. Tapi kalau Tuhan yang saudaraku memberikan kasih karunia kepadamu, maka Anda berdoa, orang sakit bisa sembuh, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Itu karena diberikan oleh Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati, syukuri saja apa yang Tuhan percayakan, karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Syukuri, jalankan seperti yang Yesus pernah katakan di dalam Matius pasal yang ke-25 itu, saudara, tentang talenta. Jangan kubur satu pun, syukuri saudaraku. Karena kalau tidak Tuhan kasih, tidak mungkin. Saya baca ulang itu ayat, ya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya
Saya bisa jadi seorang Yohanes Pembaptis, baptis Yesus. Oh, itu karena dikaruniakan. Karena dikaruniakan. Kalau tidak dikaruniakan tidak bisa. Saya bisa menggembalakan jemaat karena dikaruniakan. Saya bisa, saudaraku, mengajar karena saya dikaruniakan. Saya bisa menginjil karena saya dikaruniakan. Karena kalau tidak dikaruniakan tidak mungkin bisa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu ini pemahaman yang tidak boleh kita lupakan. Sebab kalau kita tidak pikir itu, maka kita pikir, wah, karena saya bisa begini nih, saya fasih lidah, saya bisa khotbah, saya bisa main musik, saya bisa bernyanyi, saya bisa buat ini, buat itu. Wah, karena ini saya. Wah, bukan. Semua orang yang menyadari bahwa Yesus lebih besar, dia harus tahu bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya adalah berkat anugerah Tuhan. Syukuri itu. Saudara yang diberkati, yang terakhir ya. Yang terakhir, mari kita lihat ayat 28 dan 29 dari Yohanes pasal 3. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu. Saudara, yang terakhir, orang yang tahu bahwa Yesus lebih besar, dia harus menyadari bahwa kita, saya dan saudara bukan pemilik segala sesuatu. Kita ini bukan tuan, tetapi kita ini adalah hamba. Kita ini sahabat, kita ini mitra, kita ini alat di tangan Tuhan. Karena itu saudaraku yang diberkati, seorang yang menyadari bahwa dia bukan milik pemiliknya, ingat, jangan pernah mengakulah. Jemaat yang kita layani adalah jemaat Tuhan, bukan jemaat kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita cuma dipercayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita punya segala sesuatu itu semua hanya karena kasih karunia Allah. Percayalah bahwa kalau saudara melakukan hal-hal yang seperti ini, Yesus tambah besar dalam hidupmu. Action seperti inilah yang akan membuktikan Yesus besar dalam hidup saudara dan saya, dan saudara makin kecil. Bukan hanya doa saja, Tuhan, biarkan kami menjadi kecil dan Engkau menjadi besar. Nah, itu doa bagus juga. Tetapi doa itu harus dibuktikan dengan action. Karena waktu Yohanes Pembaptis memberikan statement ini, memberikan pernyataan ini, dia bukan berdoa, tapi dia sedang membuktikan dengan tindakan nyata. Dia tidak pukul dada, dia tidak sombong, dia tidak mengakui dirinya lebih hebat. Dia tahu Yesus lebih hebat di atas segala-galanya. Dia cuma alat Tuhan, dia cuma bagian yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab. Yesus di atas segala-galanya. Saudara yang diberkati, dimanapun Anda menyaksikan live streaming pada malam hari ini, saya rindu kita semua terus menjadi orang-orang Kristen yang menempatkan Tuhan Yesus lebih besar di atas segala-galanya. Tuhan Yesus lebih besar di atas segala-galanya. Sekali lagi, bukan hanya sekedar perkataan, tapi action hidup kita. Saudara, saya akan kembali pada besok hari. Saudaraku yang diberkati, kalau tidak ada halangan atas izin Tuhan, maka kita akan kembali ketemu di antara waktu 7:30 atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat berarti jam 7 atau 6:30. Saudaraku yang diberkati. Jadi antara itu saja, 6:30 atau jam 7. Lalu kemudian di Indonesia Timur, Mas saudara saya yang ada di Indonesia Timur, mereka pasti akan bergabung dengan kita waktu Indonesia Timur, dan itu jam 9 atau 8:30 malam. Dan saudara yang ada di luar negeri, saya tidak tahu waktu Anda sesuaikan saja dengan waktu kami di Indonesia. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa ada berkat-berkat khusus yang Tuhan pasti berikan kepada kita. Dimanapun Anda sedang berada malam hari ini, pastikan Tuhan terus menyertai dan memberkati hidup saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Allah. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran-kebenaran yang kami boleh dengar malam hari ini. Sungguh kami rindu bukan hanya sekedar perkataan doa kami yang mengatakan bahwa Yesus lebih besar,
tapi biarlah oleh pekerjaan Roh Kudus dan kebenaran yang sudah kami dengar dari Yohanes Pembaptis, itu boleh benar-benar teraplikasi dalam hidup kami. Sehingga action hidup kami ke depan, benar kami menyatakan bahwa Yesus lebih besar. Dunia harus tahu bahwa Yesus lebih besar. Orang-orang di sekitar kami harus tahu bahwa Yesus lebih besar. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan tolong semua hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, umat-umat Tuhan dimanapun malam hari ini sedang menyaksikan live streaming ini. Hamba doakan, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka, diberkatilah anak-anak mereka, orang tua mereka, studi pendidikan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan atas izin Tuhan, yang menghadapi masalah berikan jalan keluar, karena Yesus lebih besar di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau Tuhan izinkan, kami pasti akan bertemu besok lagi untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Allah sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan buat umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semua yang sudah tergabung baik live streaming hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya. Hamba tidak kenal mereka, tapi Tuhan lebih kenal, dan hamba percaya berkat yang sama Tuhan berikan buat kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami akhiri perjumpaan kami renungan malam pada live streaming malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, salam jumpa, salam damai sejahtera, salam hebat, salam dahsyat buat kita semua. Haleluya.